Halo teman-teman, sebelum kalian menonton videonya lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di sampingnya. Thank you, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi gua Leonard Manuel, welcome home. Dan kali ini gua akan nggak main game. Di sini gua memikirkan suatu topik yang nggak tahu kenapa terngiang-ngiang, yaitu adalah mengenai toxic itu membunuhmu. Sebuah tema yang wow, ini simple tapi terjadi di mana-mana. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang gua tiba-tiba kayak apa ya? Kenapa gue bisa pikirkan, guys. Jadi ini adalah sebuah hal yang gue pengen bahas, yaitu bagaimana toksik itu membunuh. Bagaimana sebuah toksik yang asli itu adalah zat-zat kimia membunuh. Tetapi toksik yang tidak asli atau yang palsu ini juga membunuh. Pernahkah kita tahu melalui banyaknya media sosial, baik itu IG, YouTube, TikTok atau apapun itu, whatever ya. Gua nggak begitu tahu menau, tapi banyak sekali dan itu bisa membunuh yang kalian chat atau kalian apa-apain, pokoknya penggunanya itu bisa membunuh loh. Dan gua sempet inget masalah tahun lalu. Bukankah ada yang Juli meninggal yang tahun lalu itu disebabkan oleh suatu hujan. Dia nggak kuat, otaknya capek, mentalnya down, dan dia memilih untuk menyelesaikan hidupnya, teman-teman. Dan seperti yang gua bahas adalah mengenai toksik ya. Toksik itu adalah sesuatu yang bagi gua tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Baik kebaikan kamu yang toksik maupun kebaikan kamu yang ditoksiki. Dan di sini gua akan bagi dua fase, di mana kita bahas dulu mengenai yang toksik ya. Jadi yang melakukan toksik itu bisa berbagai hal, tapi gua simpulkan satu, intinya adalah kelakuan yang semestinya tidak dilakukan. Baik kamu itu melakukan sungguhan, mengatakan sesuatu, ngechat, jadi you do action. Jadi kamu sudah melakukan suatu action, ada suatu hal, habis itu ada kayak akibatnya. Dan di sini bagi kamu yang toksik sebaiknya nggak usah dilakukan. Kenapa? Sebab kamu nggak tahu bagaimana ending atas hal yang kamu lakukan. Waktu toksik kelihatannya hal yang kecil, kelihatannya itu hal yang apa sih, kan gua kan cuman ngechat doang gitu, padahal kan cuman ketikan aja gitu. Kenapa sih kamu kok baper banget gitu? Bukan masalah begitu adik-adik dan juga teman-teman, tetapi masalah bagaimana nanti ending setelah itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menyamakan semua kekuatan mentalnya sama, paham? Kalian toksik ke si A, kemudian kalian toksik ke si B, kita nggak bisa menyamakan kekuatannya. Dan di sini gua bagi sebagai 3 kekuatan. Jadi ada kekuatan fisik, mental, spiritual. Jadi kita nggak bisa untuk menyamakan si A dan si B di kondisi yang sama. Jadi kalau aku bakal toksik ke si A, nggak apalah, si B pasti nggak apalah, enjoy aja lah. Dan itu lama-kelamaan jadi momok, itu jadi kebiasaan yang jelek, yang awalnya toksik itu sebagai hal yang mungkin langka, lama-kelamaan dilakukan, semakin banyak pelakunya, semakin juga menjadi hal yang biasa. Jadi mengapa kita membutuhkan kebiasaan yang jelek kalau ada kebiasaan yang bagus? Bukankah lebih mudah untuk melakukan kebiasaan jelek? Bukannya begitu? Nah, kita mestinya tahu kalau kita mudah untuk melakukan kebiasaan jelek, sebaiknya kita stop. Kenapa di stop? Sebab seperti lagi yang gue bilang tadi, kita nggak tahu endingnya kemana. Kamu tahu nggak? Kalau zaman dulu yang namanya membunuh itu menggunakan sesuatu yang nyata, seperti zat kimia, habis itu seperti pembunuhan langsung, mungkin dengan benda-benda tumpul, benda-benda tajam dan lain-lain. Zaman now pembunuhan digunakan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu adalah toksik. Kamu tahu nggak? Melalui sedikit hal simple, ketikan kamu, perkataan kamu, tindakan yang sesimpel itu, kamu sudah membunuh 1 atau 2 nyawa tanpa kamu pahami.
Dan bagaimana kau bisa tenang dengan hal kayak gitu? Dan yang bisa gua simpulkan, yang bisa gua asumsikan adalah mengapa mesti toksik? Tidak adakah kamu bisa untuk ngomong atau mengetik sesuatu yang intelektual, sesuatu yang bisa dipahami dalam global umum? Mestikah membutuhkan suatu hujatan, toxicity seperti itu? Tidak bisakah otak memikirkan sesuatu untuk bisa menyudutkan yang lain tanpa membuat dia terbunuh mentalnya? Dan apakah setoksik itu namanya di sini? Gue nggak tahu tempat lain, tapi di sini gue nggak tahu bagaimana bisa setoksik itu, teman-teman. Dan dalam sebuah game, yaitu adalah MLBB, kita usah diakui sebagai community yang paling toksik. Bagaimana kamu bisa bangga dengan seperti itu? Di sini gue nggak bisa ngapa-ngapain, it's your life. Tapi gue hanya bisa ngomong kenyataan bahwa you murdered someone. Baca, baik sengaja maupun nggak sengaja, think about it. Pikirkan dahulu, apakah aku betul-betul membunuh? Tidak. Ini simple tapi deep. Temanya itu umum tapi fokus malah. Dan di sini juga, kalau kita melakukan sesuatu yang semestinya tidak baik, bagaimana kalau misalnya lakuin itu? Apakah ayah dan ibu kalian yang mendidik? Apakah sekolah kalian sudah gagal mendidik kalian? Atau lingkunganlah yang mengubah sudut pandang itu menjadi sebuah kenyataan pahit, di mana toksik adalah hal yang umum. Banyak anak kecil yang toksik. Zaman gua dulu mungkin ada, tetapi nggak ke blow up soalnya tidak ada media sosial, tidak ada kebebasan untuk bisa mengetik-ngetik seenak-enaknya. Dan di sini disebabkan semua bebas memiliki media sosial, mudahnya sekali membuat email. Mestinya ya, kalau gue punya ide ya, pembuatan email tuh sertakan sebuah KTP atau tanda penduduk atau apapun itu. Jadi paling enggak usianya bisa dibatasi, sehingga akan timbul yang namanya tanggung jawab. Ketika nggak ada pembatasan, jadinya semena-mena. Jadi tolong pikirkan hal ini. Di sini gue di sisi yang tidak memihak kemana-mana, gue biasa aja ya. Tapi gue pengen ngomong-ngomong aja ke kalian, teman-teman, aliansi sekalian. Dan ini nggak berlaku di sini doang, berlaku kemanapun juga. Bukan ini YouTube channel ini, tetapi juga channel-channel yang lain, teman-teman, yang memiliki satu kebangsaan. Kalau bisa, tolonglah ya, kalian support satu kebangsaan loh, sama-sama Indonesia. Kalian support dong, kayak gitu kan. Jangan di channel A nggak toksik, channel B toksik, itu tuh munafik, teman-teman ya. Dan di sini tolong sekali lagi pikirkan lagi gitu. Apakah kamu telah membunuh siapapun itu tanpa kamu sengaja? Ada yang tahu? Oke, itu adalah sisi mengenai yang toksik. Jadi yang gua pikirkan adalah suatu hal yang mestinya nggak dilakukan, tetapi dilakukan. Why? Alasannya apa? Kenapa gitu? Kenapa dilakukan? Apakah itu menyenangkan dan lain-lain? I don't know. Tapi jika gua boleh ngomong, gak usah dilakukan, lebih mulia bukan? Bukan ya? Nah, kita pindah ke sisi yang ditoksikin. Kamu sebagai yang ditoksikin, siapapun kamu, influencer, seleb, YouTuber, apapun itu sebutannya ya, itu seenak kamu ya. Tetapi kamu yang ditoksikin mestinya tidaklah semudah itu untuk panas. Kenapa demikian? Ingatlah satu hal, dia yang toksik sama kamu, dia tidak mengenal kamu, bahkan ketemu pun tidak, tatap muka tidak, empat mata pun tidak. Bagaimana kau bisa panas oleh dia yang tidak mengenal kamu? Bahkan kamu ingin menyelesaikan hidup kamu. Why? Tetap semangat dong. Lagi kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah positif, punya manfaat. Kenapa kita mesti kayak ketakutan, tersinggung, atau seperti apa? Mestinya kita ini, kamu-kamu sekalian
yang mempunyai suatu kesempatan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, mestinya itu bisa membuat hal-hal itu menjadi semacam angin yang sepoi-sepoi, sebuah angin yang lalu lalang saja. Dan bukankah ada banyaknya feature blog, bisa ngeblok kata-kata, bisa ngeblok langsung akunnya, bisa ngeblok apapun itu. Jadi kalau kamu nggak kuat dengan hal negatif itu atau nggak mau ada hal negatif itu, tinggal dihilangkan saja. Jadi jangan sampai dipikirkan ingin ku mati pakai tali di tengah malam, nggak ada yang tahu, tiba-tiba besok ditemukan meninggal. Jadi tolong bagi influencer perkuat yang namanya fisik, mental, spiritual. Sekali ada yang jebol satu, gua pasti jamin akan ada sesuatu yang membuat kamu bakal down. Dan jangan kecewa, jangan memiliki persepsi bahwa semua akan setuju sama kamu. Jadi kalau kita pengen bermanfaat bagi yang lain, udah just do it. Tidak usah memikirkan untuk kok dia nggak setuju dengan aku ya, itu masalah belakangan. Pokoknya kita melakukan hal itu sudah betul dengan halal dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau sampai itu tidak bekerja dan itu tidak membuahkan hasil yang sesuai kita ekspektasikan, it's okay. Bayangkan ya, ada 1 juta penduduk yang kamu itu betul-betul pengen dia itu menjadi positif. 1 juta nih penduduknya. Kalau misalnya yang jadi positif hanya 10, wow, it's good. Ketimbang nggak ada sama sekali. Sekalipun hanya 1 yang jadi positif, yes, paling nggak 1 banding 1 juta telah jadi positif, yes. Jadi jangan memikirkan banyaknya yang negatif, tetapi pikirkanlah seberapa yang positif. 1 positif itu sudah mengubah segalanya. Lewat 1 dia bisa menginfluence 1 yang lain untuk menjadi positif. Bayangkan kalau kamu tidak menjadi bahan positif sama sekali, maka 1 juta itu akan semakin toksik, semakin menjadi-jadi, dan semakin untuk banyak membunuh yang lain-lain. So teman-teman, sekilas dulu mengenai videonya. Pilih mana Anda. Dan di sini please kita coba switch ya. Bagi yang toksik, bayangkan andai kamu menjadi yang ditoksikin. Bagi yang ditoksikin, bayangkan andai kamu yang jadi toksik. Kenapa kamu lakuin itu? Jangan lupa like, subscribe. Ketemu lagi di next video. God bless you. Dadah. I just wanna be with you. I just wanna